Hari ini kami melakukan perjalanan lintas negara dengan mobil dari Indonesia dibawa menuju ke daratan Cina. Dimulai dengan tidur ngemper di bandara dan lanjut melewati jalur rusak di perbatasan negara Laos dengan kondisinya yang memprihatinkan. Kami juga menyusuri indahnya jalanan di Cina hingga melihat kemewahan kota Shanghai dengan gemerlapnya malam yang membuat kami begitu terpukau. Kami juga sempat singgah ke kota Wuhan, namun ada insiden yang terjadi. Kami tiba di pasar Wuhan, tempat yang katanya asal mula dari virus COVID yang ada di Cina. Namun, mendadak kami didatangi oleh petugas dan dilarang untuk merekam. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami menyetir mobil melintasi daratan Nusa Tenggara Timur dan memasuki negara Timor Leste. Kami mampir ke SD negeri yang ada di sini, melihat senyuman dan keceriaan anak-anak yang ada di negara ini. Kami juga berkumpul bersama dengan warga Timor Leste dan kami membahas banyak hal menarik tentang tempat ini. Dan kami tutup dengan makan bersama warga Indonesia yang tinggal di negara ini. Namun ketika sedang asik menjelajah, tiba-tiba kami mendapat ajakan dari teman untuk menjelajah tempat yang lebih jauh lagi. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Hai, kembali bersama kita di Jajago Jalan-jalan gakil. Kabar gembira, sedikit perubahan jadwal mendadak ya. Kita lagi tetap di season NTT, tapi mendadak dapat chat dari Bang Ridwan Hanif ya, si influencer otomotif terkenal di Indonesia. Wih ya, dia lagi ngajak kita kemarin, udah ngajak kita buat overland di ASEAN. Cuman nggak tayang di YouTube ini ya, bisa cek di YouTube-nya beliau. Dan sekarang kita mendadak diajak lagi untuk lanjut trip menuju ke Cina. Ini bakal jadi road trip ke Cina yang paling gokil sih. Jadi untuk mobilnya kita nggak bawa si Rangga ya, karena buat bawa dia ke satu mahal banget ya. Mobilnya kita nebeng mobil Bang Ridwan dan sekarang mobilnya sudah ada di Laos. Sekarang kita lagi mau packing ya untuk bawa kalian bersama-sama kami. Kita akan belajar tentang bawa mobil jalur darat ke Cina tuh harganya berapa, worth it atau enggak, dan masalahnya apa aja. So, beginilah hidup ya, tak pernah terprediksi. Yuk kita packing. Let's go. Kita mau packing dulu. Alalala. Enaknya kan, barang kita semua udah lengkap di sini dah. Tinggal cari apa kau butuhkan ya buat dibawa. Baju semua udah, paling penting ya, kita punya suplemen biar strong di Cina. Yeah, Stimuno. Jangan lupa minum Stimuno dulu sebelum jalan. Road trip jauh ya, bakal butuh kondisi yang prima, apalagi perbedaan suhu dan cuaca nanti. Makanya kami bawa Stimuno biar nggak gampang drop. Oke, dan selamat tinggal Rangga. Sampai bertemu lagi sepulang kami dari Cina. Hai, let's go. Kami berangkat bareng teman-teman dari 1 Million Journey. Pertama, kita terbang dulu untuk transit di Bangkok, Thailand. Petualangan road trip di Cina ini kami buka dengan pengalaman tidur di bandara. Soalnya pesawat kita tuh berikutnya akan berangkat di jam 6 pagi. Untungnya kami udah terbiasa tidur di mana aja. Jadi lantai bandara pun bisa jadi kasur darurat yang enak juga. Di keesokan harinya kami lanjut terbang lagi. Dan akhirnya kami sampai juga di negara Laos. Di sini kami akan menjemput mobil untuk berangkat menuju ke Cina. Sekarang kami sedang berada di perjalanan antara Vientiane dan mau menuju ke kota berikutnya.
Tapi kita harus isi bensin dulu ya. Ini buat info tentang isi bensin di Laos ya. BTW, Laos itu adalah panggilan buat kita orang Indonesia ngomong Laos ya. Di negara aslinya ini nggak ada tulisan Laos, ada tuh Lao ya, Lao Demokrat Republik. Bahasa di Laos juga sama ya, tak bisa Inggris, tak bisa Mandarin. Kau tidak tahu mau ngomong apa. Ini kita isi bensin setengah mati. Kita mau lihat harganya dulu yuk. Harganya ini per liter ini di 23.690 kip. Nah, ini tinggal dikurs ke Indonesia. BTW, ini boleh isi tangki juga. Lucu ya. Isi bensin sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut menuju ke kota Luang Prabang yang ada di Laos. Dan gila bale boy, view-nya ini cakep banget. Boleh kami bilang ini adalah pemandangan paling indah selama kami keliling ASEAN. Untuk kondisi alamnya ya. Dan tentu aja perjalanan bareng teman-teman bikin petualangan ini makin berkesan. Dan sekarang kita lagi singgah di salah satu rest area ya. Rest area sih ya seperti pom bensinnya lah. Dan salah satu pertanyaan banyak orang adalah kondisi WC-nya di Laos tuh gimana yang menuju ke arah China-nya. Sedikit info kecil ya. Beberapa toilet-toilet yang ada di daerah Thailand, di Kamboja, Laos, itu yang kita takut cuma satu, tidak ada bidet ya. Jadi kau tak bisa cebok istilah pada air. Sekarang kita mau lihat WC-nya dulu. Ini toilet pertama kita, toilet jongkok ya, dan ada bidet. Luar biasa dan bersih. Dan kita lihat toilet kedua. Ya, toilet duduk ada bidet. Nice. Makanya biasa offline gini kita akan bawa namanya bidet portable. Betul Pak Pala? Gimana kondisi jalan tadi? No comment, macam Kalimantan. Apa hancur benar? Penuh lubang, banyak debu. Bahaya lubangnya tuh tebal-tebal. Ya. Debunya itu lah, aduh, hai. Luar biasa sih. Katanya sih Luang Prabang Kebrotan lebih hancur lagi. Mari kita lihat. Sedikit kesan untuk jalan dari Laos menuju ke Boten. Jalannya memang berbeda dengan yang lainnya ya. Ini tuh benar-benar seperti Apa? seni. Mulai. Jadi tadinya tuh kita lewat tol, bosen, lurus doang, nggak ada lubang, lurus, bagus sampai bosen pas sampai Phang Vieng ke sini ke arah Luang Prabang. Luang Prabang. Nah, itulah dimana kita pas nyetir tuh jadi ada Sensasi. asiknya. Jadi memang harus membutuhkan skill khusus dan kesabaran. Tapi disitulah letak asiknya. Hey, quotes of the day. Terima kasih Bapak. Kami lanjut perjalanan lagi dan bale boy, jalannya mulai nggak ngotak asli sih. Pemandangannya memang cakep, tapi kondisi jalannya sungguh memprihatinkan. Mantap. Traksi. Mantap. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan dari Luang Prabang menuju ke border Boten. Dan kondisi jalannya ini mirip-mirip di Indonesia pula ya. Kalau kami nggak bilang ini di Laos, mungkin banyak orang mikir ini di Indonesia. Kami agak terburu-buru karena jalur ini tuh cukup berbahaya kalau hujan. Dan warga lokal sudah bilang bahwa tempat ini sering banjir tinggi. Setelah perjalanan yang super duper panjang, akhirnya malam pun tiba. Dan asli boy, jalannya ini parah banget. Di depan itu banyak banget mobil-mobil kontainer gede ya. Dan kita harus kasih dia lewat dulu. Dan kalian bisa lihat sendiri, jalan ini hancur ya, penuh lubang, penuh dengan air dan benar kubang lumpur di mana-mana tanpa ada lampu sama sekali. Jalur inilah yang sering terendam banjir ya, tinggi itu bisa mencapai 1 meter lebih dan mobil biasanya harus menginap kalau sudah banjir di jalur ini. Dan ini benar-benar off-road terguncang sana sini ya, nggak sempat rekam sama sekali. Di keesokan harinya, kami langsung mengantri untuk masuk imigrasi Laos menuju ke Cina.
Untuk penumpang biasa, cukup siapin visa Cina aja ya, yang udah kita urus pas di Indonesia. Sedangkan buat mobil, ya cukup mahal sih. Kami kena total tuh $6.300 untuk 2 mobil, dan tambahan $50 per orang untuk punya SIM Cinanya nanti. Karena memang SIM internasional nggak berlaku di sini. Yang bikin Cina mahal itu sederhana ya, karena memang wajib ada guide lokal, dan total biaya memang mahal banget di Cina ini. Hai, Sekarang kami sudah sampai di police station yang ada di Cina. namanya Manchuang Chungtui. Ya, itulah namanya. Jadi ada tempat di mana kita akan ngambil SIM Cina kita dan masih belum dibuka karena ya lagi serat katanya. Jam 2.30 baru buka. Dan di belakang kita adalah semua stiker orang-orang yang pernah overland ke Cina. Karena kalau kau ke sini pasti bakal ambil SIM-mu di sini. Jadi kita akan menempelkan dengan perdana stiker Jajago ya. Dan ini semuanya dibantu oleh Bang Ridwan ya. Dan ternyata pintar dia ya. Aku tempel, habis itu dia tempel, punya dia paling tinggi di atas sana. Wah. So rekor sementara dipegang oleh 1 Million Journey dengan yang tertinggi. Jadi buat kalian datang, tolong tempelkan di atas beliau biar dia bisa kalahkan. Jadi gimana rasanya Bang setelah sampai ke sini Bang? Ternyata lebih baik dari yang kita kira ya. Oke. Terutama dari bordernya itu terkeren Oke. ya. Terus jalannya langsung kayak beda dunia. Wih. Kayak Macam apa dunia lain? kayak beda banget itu, kayak beda negara. Wih, emang beda negara? Negara. Woi, jadi sipit dong. Orang lokal. Perjalanan kita lanjutkan dari Boten, kota kecil di ujung utara Laos, menuju ke kota Pu'er yang ada di Yunnan, Cina. Dan pas kita lewat imigrasi, suasana langsung berubah. Jalanan sisi Cina itu memang jauh lebih mulus, lebih lebar, dan lebih rapi. Terasa banget sih arsitekturnya tertata banget di sini. Dan yang bikin kaget adalah, Cina itu bisa bikin jalan rata, padahal di daerah perbukitan. Bener-bener nggak berkelok, nggak nanjak naik turun. Karena semua jalanan ini melayang dan menembus bukit dengan terowongan. Yeay! Akhirnya si John nyetir di Cina. Wih, balik kampung aku boy. Jadi ya di Cina itu adalah setir jalur kanan. Jalur kanan tapi Normalnya itu setir kiri. Cuma karena ini mobil Indonesia ya jadinya agak kagok. Jujur ya, infrastruktur Cina tuh mantap kali. Dia punya highway tol tuh udah mantap jiwa. Iya. Even di jalan pergunungan perbukitan tidak kelok-kelok. Karena dia bangun jalan bukan di bukit, dia bangunnya itu ada jembatan khusus. Jadi lurus, mantap. Lalu nggak ada gundukan, pemandangannya indah, beb ya. Iya, pasti dong. Cuman agak problem kalau kita nyetir di sini adalah karena nggak terbiasa. Jadi kita nggak bisa lihat kiri nih, buat nyelip nggak bisa, butuh Tapi bantuan. untungnya ini cuma satu jalur. Ya. Kesan kami di Cina itu adalah rapi. Jalannya bagus. Betul. Terlalu banyak pemandangannya indah kayak bukit-bukit, gunung-gunung. Ya, terlalu indah sih menurut aku sih. Iya. Keren. Cina cocok buat kalian road trip. Karena dia juga banyak terowongan. Jadi kayak happy banget beb ya. Oh iya, aku juga mau cerita dikit tentang SPBU-nya ya. Jadi untuk harga bensin sini lumayan pricey ya. Sekitar 17.800 per liter untuk yang RON 92. Dan untuk pengisiannya sama kayak Indonesia ya, masih ada orang yang jagain, enggak seotomatis kayak di Malaysia dan teman-temannya. So ya begitulah untuk sementara. By the way, untuk nyetir gini, kita kan pakai Google Map ya, nggak berguna Google Map. Google di ban semua. Di sini pakai namanya Amap. Amap. Tapi aplikasinya lebih bagus daripada kita punya yang di Indo. Jauh lebih bagus. Kemudian juga untuk roaming ya, tetek bengek. Kalau pakai roaming Telkomsel, kalian bisa buka-buka Google. Tapi kalau pakai SIM card yang lokal, Gak bisa WA, IG, Google. betul, IG, Ya, WA, IG. Google, YouTube semua tak bisa. So ya, sementara itu kesannya, intinya tercapai satu impian ya, berhasil nyetir Di Cina. di Cina. Ngomongin topik yang paling banyak ditanyakan tentang Cina adalah toiletnya. Apakah benar bang di Cina tuh jorok-jorok? Aku kira itu cuma hoak atau cuma oknum. Jawabannya adalah iya, ternyata benar ya.
Kami sudah ke berbagai toilet ya, dari ujung selatan Cina sampai daerah perkotaannya. Kalau dia punya urinoir tuh otomatis ya, maka biasanya akan sedikit lebih bersih. Tapi kalau urinoirnya adalah tipe manual, tanya Bang Pala, apa yang terjadi? Semerbak sekali barunya. Dan aku tuh bingung, kayak WC-WC di Cina tuh selalu rata-rata agak bau pesing ya. Ya, betul. Jadi mereka tuh punya fasilitas bagus, tapi orangnya punya kebiasaan nak nyiram. Nah, itu dia. Tapi kalau otomatis bener kata lu. Nah, kalian mau bersama Bang Pala untuk mencoba membuka surprise box di sana? Ayo, kita buka coba. Ada lagi blepetan. Ada dikit. Udah, 2 sampel cukup. 2 sampel cukup. Itu kategori beruntung karena hanya ada ampas sedikit. Iya. Aku ketemu beberapa yang bahkan gumpalannya besar-besar. Kemarin aku ketemu lebih gede. Kau tengok Oriana punya di WC cewek, gimana WC cewek? Kemarin aku ketemu gumpalannya lebih gede. Bukan di lubangnya. Di luar tapi kan? di luar gini. Aku tuh bingung. Aku tuh bingung, sumpah aku bingung. Cewek cowok sama ya, mereka pup. Tak ada disiram, besar-besar gitu. Akhirnya ya, ini menjadi pengalaman tak berharga di Cina ya. Kota itu megah ya, fasilitas mewah, teknologi modern, tapi orangnya masih punya kebiasaan untuk tidak nge-flush dia punya pup. Aku tak paham kenapa gitu ya. So, terjawab ya, kita lanjut lagi. Ngomongin soal hotel-hotel yang ada selama kita road trip keliling Cina ya, ternyata di luar dugaan hotel di sini lebih murah ya. Iya, dan dia gede banget lagi kamarnya. Untuk kamar sebesar ini harganya itu cuma 300 ribuan aja ya. Iya. Dan udah dapat 2 bed yang gede banget, dan kemudian lengkap dengan semua fasilitasnya ya. Yang paling keren bahkan ada mesin cuci ya. Itu keren banget sih, karena memang di Cina itu susah banget buat kita nyari laundry ya. Enggak kayak di Malaysia, Bebe. Jadi kalau di Cina kalau mau cari laundry itu harus pesan hotel, cuci sendiri. Kau tak ketemu Di sini Dobi-Dobi. ada laundry, cuma laundrynya itu persatuan baju. Kemarin Pak tanya, satu celana berapa yuan? 20 yen. 20 itu yuan. pun yang kecil. Gelo Belum nggak yang tuh? jeans tebal bayangin. Betul. Dan sebesar hotel kayak gini, WC-nya itu bersih banget. Walaupun ya kayak biasa, semua WC di Cina tidak ada bidet ya. Jadi ya bawalah bidet portable. Dan dengan view-nya ini adalah bagus banget. Ini view terminal kereta ya. Jadi di luar gede banget dan sangat ramai. Overall ya, pengalaman untuk cek hotel di Cina sih cukup oke lah ya. Di semua hotel Cina itu memang ada wifi, cuma tak guna boy. Karena even kau mau akses kayak Gmail, ya WhatsApp, YouTube, Instagram semua tak bisa. Karena memang Cina kan diblokir semuanya ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus cari kita punya roaming ya, biar bisa upload file ke Google Drive dan teman-temannya. Ya itulah minusnya Cina ya. Dan kayak biasa ya, sebelum kita mulai jalan, kita juga mesti minum suplemen Stimuno ya dengan triple action. Udah terbukti bikin imun tubuh tetap fit ya, enggak pakai tumbang walaupun terus-menerus aktivitas di perjalanan. Oke, jadi sekarang kita mau lanjut eksplor dulu. Yuk. Ngomongin soal makanan ya, kalau di Cina tenang ya, sangat banyak makanan bertebaran baik dari pedalaman kampung sampai ke perkotaan. Kalau di kota-kota besar kayak gini, itu tuh selalu ada kayak ya ruko-ruko, food court ginian lah. Tapi problemnya adalah buat teman-teman yang memang makanannya mesti halal ya, berhubung kita bareng tim Bang Ridwan juga makanannya selalu halal, kalian tuh harus cari kata kunci yang ada tulisan ijo-ijonya tuh. Itu dalam bahasa Mandarin itu cing chen kalau nggak salah. Artinya halal. Ketik aja halal di Google Translate. Nah, pasang di Google Maps kamu, nanti muncul semua. BTW ngomong Google Maps juga sama ya. Google Maps tidak berguna di Cina ya. Jadi sih kita pakainya tuh namanya AMAP ya, AMAP. Nah, itulah aplikasi kita pakai buat keliling-keliling. Nah, sekarang kita mau cek dulu tuh makanan dan juga harganya di sekitaran sini. Yuk. Dan ini dia list harganya ya. Makan situ cukup terjangkau dan terlihat jelas ya, sangat bersih tempatnya. Jadilah lapar nih lihatnya. Jadi sekarang kita lagi mau cobain mie yang sangat terkenal yang ada di Yunnan. Katanya wajib makan di sini, yaitu namanya Qiao Xiang Yuan. Ya.
makanannya tuh enak banget. Ini salah satu makanan yang lumayan terkenal yang ada di Yunnan. Jadi kita wajib cobain. Dan ini aku suka banget sih. Dia punya kuah tuh bukan rasa yang berat banget sih. Pokoknya ringan banget di mulut. Terus mie-nya lembut banget dan mie putih kayak gini. Harganya itu 48 yuan. Sekitar 108.000 lah ya kalau uang Indo. Dan di sini tuh ribut banget boy. Orang Cina tuh ya suka ngomong tuh besar-besar lah. Sampai stres kita. Kayak kita tuh ngomong adu mulut. Udah makan loh. Aku beli daging seharga 10 yuan satu tusuk, tapi gede banget sih. Oh, xie. Keyung sencin mah. Xie. Yeay, dagingnya juga. Ya, lanjut. Rupanya boy di dalam itu kampung Cina. Satu orang harganya 168 yuan. Cuma karena mau hujan boy, kayaknya kita nggak jadi masuk deh. Semua orang ada pakai payung dan sekarang kita nggak bawa payung. Jadi kehujanan mampus kita. Jadi ya udahlah, yuk lain kali aja. Ngomongin soal wisata di Cina, sangat banyak. Contohnya ini nih. Kita lagi ada di Tongren, nama kotanya. Dan ini kayak old town-nya gitu deh. Betul. Di setiap kota-kota yang ada di Cina itu pasti ada old town-nya. Betul. Ada marketnya, ada old town-nya. Dan setiap tempat tuh punya beda-beda. Tapi di antara yang kita kunjungi kayaknya yang ini paling mewah deh. Dia punya bangunan lebih kelihatan ke kuno-kunoannya gitu. Sini bagus banget dan meriah pol. Vibe-nya dapat sih. Di sini ya ramai banget, tapi tatanya itu semuanya rapi termasuk orang-orangnya. Keren. Apa nih? Tempat penyewaan baju ini. Cakep kali. Jujur aja, kami tuh speechless banget sih. Ini tuh vibes-nya tuh kayak lompat ke masa lalu dipadu dengan teknologi yang sekarang. Pas kita masuk ya, suasana tuh beda banget sih. Walaupun bangunan tua ya, tapi tetap ramai dengan kuliner dan toko-toko lokal. Dan itu bener-bener bikin kami merinding kagum. Kayak gimana ya? Itu tempat tuh model jadul banget, tapi itu keren seperti ini. Karena kita selalu berpikir bahwa tempat dan teknologi yang maju, yang pasti lebih keren dong. Tapi rupanya kalau sebuah kota tua yang old town kayak gini ditata, itu nggak kalah keren. By the way, ini vibe-nya itu kayak Fushimi Inari yang ada di Jepang tuh. Bangunannya persis, nggak persis sih, cuma vibe-nya aja yang mirip sih. Rupanya di sini gede kali, woy. Tuh, ini di mana itu di mana? Kayaknya kita lanjut ke sana deh, Beb. Ya. Di sini makin malam makin hidup. Cuma tunggu ya, kita lihat tunggu dia gelap total ya, lebih menyala lagi. Jadi ini adalah kantong wewangian, boy. Biasa aku sering nonton di Chinese drama dan akhirnya muncul juga. Jadi kita isi sendiri ke sini. Bebas kah? Enggak, satu warna doang.
Jadi di tempat ini rupanya ada kayak sebuah museum kecil dan unik banget ya. Jadi itu di dalamnya ada kombinasi antara museum Iya. dan teknologi AR ya. Jadi kayak reality banget itu loh. Nah, dan kemudian untuk harganya itu 50 yuan per orang. Jadi Per 20 menit. Betul, untuk 25 menit. Di dalamnya itu kecil. Mama, Cuman karena dia ada teknologi AR-nya, jadi kayak seru banget gitu loh, reality banget. Jadi nggak cuma kita belajar museum sejarahnya, juga ada animasi semua lengkap. Jadi pertama kali sih aku kayak merasain ada aktivitas gini ya. Ini cocok banget buat ngajak anak-anak yang belajar sejarah dan mereka bakal suka karena ada fun-nya gitu ya. Dia juga ada bahasa Inggrisnya. Dan efeknya cukup bagus sih. Iya. Cuma bagi yang nggak terbiasa, pasti agak Mabok. mabok ya. Ini kami baru menit ke-20 dan sudah mulai mabok. Worth it nggak? Menurutku worth it sih untuk harga 50 yuan sekitar 60.000 ya. Iya. Oke sih mau dicoba. Sangat menarik. Jadi sekarang kita lagi ada di sejenis night marketnya ada di Wuhan, namanya Betul. Jianghanlu. Tiba-tiba kita berpindah ya, cukup jauh ya. Kita sampai Ya. ke kota Wuhan ya, tempat the origin of COVID ya, itu ada warga lokal lewat ya. Dan aku nggak mau bahas tentang COVID-nya, tapi nanti ada sebuah adegan. Kami akan bawa kamu ke pasar yang COVID itu loh, yang awal mulanya itu. Dan sekarang kita masih melihat dulu tentang keramaian yang ada di kota Wuhan. Sekarang kami sudah berada di Jianghan Road ya, yang terletak di pusat distriknya, dan jalan ini membentang sepanjang 1,6 km dan dikenal juga sebagai jalan pedestrian terpanjang yang ada di Cina. Suasana tuh rame banget ya, menyala banget, orang lalu lalang, musik jalanan di setiap kiri kanan kita. Dan ada banyak toko-toko ya, dari butik modern ya, kemudian ada toko souvenir, ada kafe-kafe, sampai penjual jajanan tradisional. Semuanya ada di sini. Dan rasa tuh seru banget jalan sambil santai nikmati energi kota yang nggak pernah tidur ini. Mataku perih. Di sini banyak jual baju-baju thrifting. Tapi kok barangnya kecil banget ya? John, belikan aku. Aku tuh mau tahu, cuman ini bajunya lucu kali, weh. John, cakep-cakep, weh jualannya, weh. Ada sepatu, ada baju, ada pita-pita, dan ada tas. Tapi di sini baju mereka kecil-kecil, weh ukurannya. Kayaknya kita terlalu jumbo kayaknya. Ini baju udah macam cosplay semua dah, Beb. Pinggangku, wah, ini ukuran L tapi kayak gitu, gimana cerita? Dan dia tuh nggak bisa melar, kayak mentok di sini. Ya, selamat datang di POV ya, para pria, para suami yang nemenin istrinya belanja dan dia marah-marah. Tak ada kayak lebih gede. Marahkan dia, marahkan dia. Jangan bawa istrimu ke tempat yang baju. Riana insecure. Karena ukuran tubuh cewek Cina terlalu kurus. Insecure? Tak mau dah. Ih, ada kucing, anjing. Beb, ini apa? Kita bawa dia cari makan ya. Amai, Cok. Apa nih? Kita lagi di street food. Di sini ramai banget. Banyak banget. Mau makan apa ya? Yuk jalan ke sana. Sana aja nih. Dan kita punya oyster sudah datang ya. Ini harganya 6 biji yang besar itu 20 yuan. 40.000 ya. Cukup affordable untuk kategori oyster ya. Dia tuh dipanggang dan dikasih dengan banyak banget ini bawang putih. Dan ada bumbu-bumbunya kali ya. Dan aku takut, panas cok. Aku takut kalau makan oyster yang mentah. Jadi aku makan yang sudah matang. Itu kayaknya masih mentah deh. Benar lah. Nggak tahu deh. Dulu aku pernah makan oyster yang mentah, itu dicampur sama jeruk, kemudian sama kayak macam whisky gitulah. Ini nggak ada asam-asamnya, tapi dihilangkan amisnya pakai bawang putih. Jujur, kurang cocok di lidah aku. Karena aku lebih suka yang pakai asam-asam gitu loh. Tapi ya, local taste kita coba lagi. Mesti makan sama bawang putihnya, cok.
Di bawang putih itu ada kayak bengkuang juga. Jadi ini enak dimakan. Nice. Ini enak. Di luar dugaan. Dia ada pedasnya dan ini pas. Panas. Nah, ini aja. BTW harus makan panas-panas ya, karena nanti dia dingin dan dia agak amis. Dan dia sangat lembut, gampang dimakan. Recommended. Wajib coba kalau kau main ke Wuhan. BTW di Cina juga banyak sih makan ini sih. Enak. Ini luar dugaan. Gurih. Dia tuh kayak cai kue yang bengkuang. Nice. Terbaik. Puas banget jalan-jalan di sini. Di sini gede banget. Wuhan Pedestrian Street ya namanya, Beb? Iya. Bukan, namanya Jianghan, nama jalannya. Ya, itulah. Nama Cina susah ya. Ivan orang Cina aku susah ngomongnya. So, sekarang kita mau lanjut lagi ya menuju ke destinasi berikutnya. Dadah. Kami tiba di pasar Wuhan, tempat yang katanya asal mula dari virus COVID yang ada di Cina. Namun, mendadak kami didatangi oleh petugas dan dilarang untuk merekam. Pada episode sebelumnya, kami melakukan perjalanan darat bersama tim 1 Million Journey, di mana kami menyetir mobil dari Indonesia menuju ke Cina. Dan setelah berhasil memasuki border negara Laos dan Cina, kami pun langsung mendaftarkan SIM khusus dan mendapatkan plat nomor selama road trip di negara ini. Perjalanan kami dimulai dari border Mohan menuju ke Kunming dan terus melaju hingga ke provinsi Hubei, tepatnya di ibu kotanya yaitu kota Wuhan. Jalanan di kota ini cakep banget, dengan jembatan mewah dan infrastruktur kota yang sudah modern. Destinasi kami adalah Huanan Seafood Market, tempat yang dikabarkan oleh banyak berita sebagai asal muasal dari virus COVID-19. Pasar ini berada langsung di tepi jalan raya, namun memang sudah terbengkalai. Sepertinya sudah ditutup oleh pemerintah setempat. Namun ketika sedang merekam, tiba-tiba kami disamperin oleh petugas penjaganya, dan kami dilarang untuk masuk. Dan kami jelaskan bahwa kami juga tidak berniat untuk masuk ke dalam. Nah, beliau bertanya, kalian asalnya dari mana? Dan apa alasan kalian merekam tempat ini? Ya, memang nggak ada larangan formal ya mengenai tempat ini. Apalagi posisi pasarnya memang tepat di tepi jalan raya, yang memang ramai orang lalu lalang. Namun ya berhubung udah ditegur, akhirnya kami memutuskan untuk cabut dari lokasi pasar ini. Dan ini saja pengalaman yang bisa kami ceritakan ketika melintasi kota Wuhan. Overall kami cukup senang ya, karena kota ini tuh ada kota yang meriah dan begitu hidup. Tapi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya bahwa asal muasal dari virus COVID-19 adalah dari pasar Wuhan? Tulis kolom komentar ya. Hai, dan sekarang kita sudah berada di kota Shanghai ya. Dan kita lagi ada di Nanjing Road. Yes, ini langsung mendadak lompat ke pusat kota ya. Salah satu tempat terberamai, termewah yang ada di Cina ya. Dan aku boleh bilang ini orangnya ramai banget. Aku shock. Dan ini tempat di luar nalar ya. Nanjing Road itu kayak sudah lah, aku susah mau ngomong sih. Penuh dengan lampu-lampu ya, penuh hingar-bingar, warna-warni. Karena dia kota besar toh. Yes. Dan sekarang kita lagi coba buat naik kereta ya, yang harga cuma 10 yuan ya, alias sekitar 23 ribuan. Kita mau coba lihat ini bawa kita kemana. Dan aku bakal tak tahu gimana cara bayarnya. Kita naik dulu lah. Katanya naik aja dulu, nanti baru kita pikirkan gimana lah ya. Naik kereta api, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Nanjing Road itu lebih dari sekedar jalan. Ini tuh ada sebuah fenomena. Faktanya ya, tempat itu adalah salah satu perbelanjaan ya tertua di dunia. Sejarahnya tuh udah dimulai dari abad 19 saat Shanghai itu masih jadi pelabuhan dagang internasional. Dan gak heran sih, jalan ini memang gak pernah sepi. Karena posisinya itu sebagai persimpangan dari berbagai jalur transportasi publik. Dan di sini, wisatawan tuh bisa merasakan denyut nadinya Shanghai ya. Sementara penduduk lokal datang untuk mencari hiburan dan sosialisasi. Ditambah lagi, lampu-lampu neon yang gemerlap di malam hari itu bikin suasana tuh kayak magis banget dan gak bakal terlupakan. Membuat siapapun bakal betah lama-lama di sini.
Di sini ramai banget kayak Shibuya Crossing. Keren ya. Dan dia punya lampu udah mulai menyala. Ramai banget. Aku suka banget sama vibe-nya sih. Soalnya popcornnya gede banget, coy. Jadi tuh ya, di sini tuh ya hawanya tuh kayak fun banget. Nih bang, pelan-pelan John. Ramai cok. Kita ketemu makanan khas Shanghai. Mari kita coba. Oke, oke, 谢谢。30 yen. Ini kayaknya bakpao mini rasa sapi. Kulitnya tebal ya, digoreng Iya. gitu ya. Kayak digoreng gitu. Kayak kue goreng. Kenyang nih. Oke lah. Cuma harga makanan di Shanghai memang 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada makan kita beli di daerah kayak Yunnan, di Wuhan. Sini paling mahal di Shanghai. Itu kan daerah kecil. Jauh. Ini wonton. Wonton kering. Crunchy. Kenyang banget. Tiba-tiba di sini street food-nya ramai banget. Apa nih? Ternyata di sini tuh banyak food court gitu ya. Lebih ramai daripada yang tadi kayaknya. Ikannya lucu kan? Ini apa namanya? Axolotl. Axolotl apaan? Nah, adalah. Lucu kayak salamander gitu loh. Lucu. Oh, ini salamander. Dimakan kali ya? Enggak lah, John. Dipelihara tuh Koni. Makanannya juga banyak banget variasinya. Dari lokal hingga yang mewah sekalipun semuanya ada di sini. Pulang. Kalajengking. Kalajengking. Ada ulat bulu. Tarantula, woi. Dari kemarin kami aktivitas terus ya, tapi badan kami tetap fit. Soalnya kami tuh rutin minum Shimuno 3 kali sehari. Jadi imunitas kami tetap terjaga. Nah, Shimuno ini terbuat dari herbal mineral ya, yang teruji klinis aman dengan triple action. Buat produksi lebih banyak antibodi, lalu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan optimalkan daya tahan tubuh. Kita sudah sampai di ikoniknya Shanghai, namanya The Bund. Inilah towernya Shanghai. Bagus banget sih. Ramainya. Gila ini The Bund. Kayak yang selama ini aku nonton di film-film. Akhirnya jadi kenyataan. Ini bagus banget sih, sampai kayak wow gitu loh. Ini ramainya karena lagi summer di sini. Tuh. Ramainya aja gak ketolong. Dan gak bisa foto estetik, ramai banget. Tapi ini terbaik. View terbaik di Shanghai. Kalian pasti bertanya ya, kenapa jutaan orang rela datang ke sini setiap tahunnya? Jawabannya sederhana, karena The Bund itu menawarkan sebuah vibes yang enggak ada duanya. The Bund itu adalah salah satu museum arsitektur terbuka terbaik di dunia. Di satu sisi terlihat ada Shanghai Tower ya, yang mega dan dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi yang terang benderang dan punya vibes futuristik banget.
Dan di sisi lainnya, kamu tuh bakal disuguhi dengan view Eropa di abad ke-20, anggun dan begitu megah. Pertemuan dari kedua dunia inilah yang menciptakan pemandangan paling ikonik yang di seluruh Asia cuma ada di sini. Dan mumpung udah di Shanghai, di dekat Debun, tidak sah kalau kita tidak coba untuk keliling pakai kapal ya. Ini namanya Sungai Huangpu ya kalau nggak salah. Huangpu itulah. Dan harga naik kapal ini adalah 150 yuan per orang. Dan mari kita lihat. Dan pro tips kawan-kawan ya, Cina di musim summer, satu selain panas, orangnya rame banget karena memang semuanya lagi musim liburan anak-anak selama 2 bulan. Jadi semua tempat wisata bakal ramai seperti ini. Haya. Tapi pemandangannya bukan worth it sih, kita lihat ya. Wah, banget. Ini rame banget kapalnya sumpah. Keren ya? Wow, keren. Keren banget. Kita berlayar di atas Sungai Huangpu, sebuah sungai yang membelah Shanghai menjadi 2 dunia yang berbeda. Di satu sisi, kita bakal disuguhi pemandangan megah Debun ya, sebuah koridor bersejarah dengan arsitektur Eropa klasik yang memancarkan cahaya hangat. Dan di sisi lain, lihatlah keajaiban modernitas di distrik Pudong ini, dengan gedung-gedung pencakar langit futuristik seperti Oriental Pearl Tower dan juga Shanghai Tower yang menjulang tinggi, bermandikan cahaya LED. Dan dari atas kapal ini, kita bakal menyaksikan dialog ya antara masa lalu dengan masa depan. Sebuah pengalaman yang gak bakal terlupakan dan hanya bisa kamu nikmati dari jantung kota Shanghai. Pengalaman itu beneran bikin merinding ya, apalagi pas malam. Rasa tuh kayak lagi di dunia lain. Sumpah sih, ini keren banget. Dan sekarang kita mau balik dulu boy ya. Kebetulan ada banyak pilihan tuk-tuk kayak gini ya. Kita minta Cedina tuh tanya dulu ya harga berapa ya. Jadi ini adalah experience kita naik tuk-tuk ala Cina ya. Aku tak tahu namanya apa dalam bahasa sini. Kita kena harganya 30 yuan. Jadi berhubung bapaknya tak bisa pakai bahasa Latin alias bahasa Inggris yang normal, harus pakai bahasa lokal alias bahasa Mandarin, baru tahu lokasi hotel kita. Bahuku kebentak. Gila banget boy. Supirnya tuh nerobos lampu merah dan dia tuh masuk jalan trotoar, masuk jalan zebra cross. Aku nggak tahu apakah ini legal atau tidak. Yang nyetir bukan kita, aman. Ini kategori sepeda atau motor atau apa sih? Ini motor dong, sepeda motor gitu deh. Aku nih tak terbiasa nerobos lampu merah. Kau tengok ini lampu merah, ini terobosnya dong. Dia terobos.2人60，你没坐过这个？我们认识的哪有认识的？ 60 John. Kasih pengalaman di Shanghai kawan. Hah? Usaha berapa sih? Di usia 60 yuan. 150 ya? Enggak, 130 lah. Ya. Experience mantap jiwa. Dan sekian dulu dari kita. Dadah. Saya Cian. Tos. Kawin. Rapar. Hei, itu. Kawin as. Oke, 3, 2, 1.
Dan di keesokan harinya, kami langsung menuju ke Pelabuhan Peti Kemas untuk mengirim mobil kami dari Shanghai menuju Jakarta. Dengan biaya itu totalnya $1.200 per kontainer. Ini bisa muat 2 mobil. Barang-barang kita tuh wajib dikosongkan, karena selain akan disita, takutnya tuh bakal bermasalah pas pengiriman kalau ada barang-barang yang dianggap mencurigakan oleh bea cukai. Jadi, pihak ekspedisi hanya akan kirimkan mobil tanpa ada barang apapun di dalamnya. Dan nggak terasa ya, totalnya sudah 22 hari kami menyetir di daratan Cina ini. Untuk momen perjalanan dan behind the scene-nya, kalian tuh bisa lihat di Instagram kami ya, Jajal ke Indonesia, dan juga bisa dilihat di channelnya Bang Ridwan Hanif. Di sana tuh bakal lengkap perjalanan kami pas menyetir keliling 5 negara di Asia Tenggara hingga menuju ke daratan Cina. Dan sampai situ dulu ya episode kita untuk hari ini ya. Terima kasih banget buat kamu yang udah menonton dari awal sampai sekarang. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan, ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!